so pasti. Misionaris cilik, Siapa takut? children helping children. Wayo doa derma kurban kesaksian so pasti. Adik-adik, hari ini suasana kalau kamu lihat ini bagaimana nih? Hujan. Di luar sana hujan, cukup tebal. Tapi kita semua sudah kumpul di sini dalam keadaan semangat atau tidak kita ini? Semangat. Kalau begitu, lalu kakek tak punya pertanyaan nomor 2. Ada yang tahu tidak? Hujan-hujan begini kita duduk di sini itu buat bikin apa? Boleh. Ada. Mic-nya dulu, oke. Ada kegiatan KTKC. Ada kegiatan KTKC. Kegiatan apa? KTKC. Ada yang tahu tidak? KTKC itu apa? Oke, silakan. Kegiatan tanya jawab. Kegiatan semacam kegiatan tanya jawab. Ada lagi yang lain? Yang tahu KTKC itu apa? Ada lagi? Baik. Kakek rangkum sedikit ya. Kegiatan KTKC betul tanya jawab. Kemudian kita mau cerita, kita punya pengalaman. Kita mau cerita kita punya apa tadi? Pengalaman. Yang berhubungannya nanti dengan ada kitab sucinya, berhubungan dengan apa lagi? Coba kisah hidupnya kita setiap hari dan lain-lain. Bisa dipahami? Bisa. Nah, tema KTKC kita sore hari ini itu adalah tentang alam. Tentang apa? Alam. Alam itu ada yang bisa sebut tidak contohnya? Bagian dari alam itu apa saja? Boleh angkat tangan yang mau jawab bagian dari alam itu apa saja kira-kira ya? Yang kamu tahu? Silakan Pio, mic-nya ke Pio dulu. Pohon. Ada pohon, apalagi? Apalagi mau jawab? Oke, Nu, silakan. Tumbuhan. Apa? Tumbuhan. Tumbuhan, ada lagi? Oke, silakan Claudia. Mic-nya ke Claudia dulu. Tanaman. Tanaman. Hujan yang turun ini bagian dari alam tidak? Iya atau tidak? Iya. Iya, baik. Jadi hari ini kita akan KTKC mau omong tentang alam. Tapi sebelum kita mulai KTKC, kita akan menyanyikan salah satu lagu, judulnya Laudato Si. Siapa yang sudah tahu di sini angkat tangan? Saya. Oke, kita nyanyikan bersama ya. Laudato si, ogni Signore, laudato si, ogni Signore, laudato si, ogni Signore, laudato si, ogni Signore. Terpujilah Engkau ciptakan bumi, terpujilah untuk bulan dan bintang, terpujilah untuk laut dan darat. Terpujilah sebab hebatlah Tuhan, laudato si, ogni Signore, laudato si, ogni Signore, laudato si, ogni Signore, laudato si, ogni Signore. Terpujilah untuk terang dan gelap, terpujilah untuk siang dan malam. Terpujilah untuk hari dan aku, terpujilah sebab hebatlah Tuhan, laudato si, ogni Signore, 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 laudato si. Bagaimana tadi lagunya seru toh? Seru. Kita coba bunyikan lagi Laudato Si 1 2 3. Laudato si. Oke, sip. Sekarang kita akan doa dulu. Mari kita buka KTKC kita dengan tanda kemenangan Kristus. Minta boleh mic-nya dulu. Iya. Mari kita buka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas bumi dan segala isinya, alam semesta dan jagat raya.
Terima kasih atas matahari yang menyinari bumi, bulan dan bintang yang bercahaya di waktu malam, pohon dan rumput yang segar dan hijau, hewan dan ternak, burung di udara dan ikan di laut. Engkau menciptakan kami, anak-anak manusia, seturut gambar dan rupamu. Kami mohon, hadirilah dalam katekese ini agar kami mampu merenungkan dan menyadari tugas kami untuk merawat, mengolah, dan melestarikan alam. Bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus agar dalam kehidupan setiap hari kami anak remaja dapat bekerja, amin. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Amin. Terima kasih untuk doanya. Nah, sebelum kita lanjut lagi katekese, tadi kita sudah doa dan lain-lain, tapi sebelum kita lanjut lagi, kita akan lihat satu role play, satu kayak semacam drama. Ada satu drama menarik yang akan kita lihat bersama supaya teman-teman punya gambaran. Kita sebentar ini mau omong apa ya? Sudah siap nonton role playnya? Siap. Aku muncul di pagi hari dan memberikan kehangatan kepada seluruh dunia. Aku juga menerangi bumi agar manusia bisa bekerja, hewan-hewan mencari makan, dan tumbuhan bertumbuh dan berkembang biak. Ayo tebak, siapa aku? Aku matahari. Hai, 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 hai. Ku melindungi manusia dari terbitnya matahari yang menerangi bumi ini. Aku juga menjadi bakal turunnya hujan yang menyirami bumi yang besar ini kita tinggali. Ayo tebak, siapakah aku? Ayo tebak, siapakah aku? Aku adalah awan. Hai, hai, hai. Aku biasanya tumbuh di hutan loh. Tubuhku tinggi dan badanku lebat berwarna hijau. Dan biasanya burung-burung suka bersarang di dahanku. Dan biasanya juga akarku bisa menyerap air loh. Dan bisa memunculkan mata air. Ayo tebak aku siapa? Aku pohon.
Hai semua, aku memiliki sayap yang kuat. Aku suka terbang tinggi di atas awan. Dan kadang-kadang aku terbang merendah. Aku tinggal di pepohonan loh. Aku juga suka makan biji-bijian. Biji-bijian yang tersisa di mulutku akan jatuh dan menumbuhkan tunas baru. Ayo tebak, siapakah aku? Aku adalah burung. Hai semuanya, tanpa aku makhluk hidup akan kehausan dan bisa mati. Aku juga menumbuhkan dan menghidupkan tanaman-tanaman. Coba tebak, siapakah aku? Aku adalah air. Hai, aku adalah ikan. Aku hidup di air. Aku juga merupakan makanan dan protein bagi manusia. Kau ikan, kau akan kujadikan makan lezat di piring dengan cara meracuni kau dan kawan-kawan. Ya, ya, apa ini? Kau burung, kau membuat lingkunganku kotor. Ya. Kau pohon, ranting dan akarmu terlalu besar. Mati kau. Aduh. Dan kau matahari, kau selalu saja membuatku kepanasan. Pergi dan tinggallah kau di balik awan.
yang kau lakukan di sini? Aku Aci. Aku anak sekami dari para Kikumba. Lalu, apa yang kau lakukan di sini? Aku datang untuk menasihatimu. Gara-gara kamu menebang pohon, makhluk hidup lain menjadi mati. Burung kehilangan sarangnya. Ikan akan mati karena kehabisan air di sungai. Tanah tidak akan subur lagi. Dan lihat matahari. Jika matahari tidak bersinar, dunia ini akan menjadi sangat gelap. Jika semua makhluk hidup mati, kamu akan kehilangan sumber makananmu. Apa? Kelaparan? Lalu, apa yang harus aku lakukan? Tolonglah, apa yang harus aku lakukan? Kakak tidak boleh lagi menebang pohon. Ini aku bawakan bibit sebagai ganti pohon yang telah kakak tebang. Baiklah, baiklah. Ayo kita pergi menanam pohon. Baik, adik-adik, tadi sudah lihat role play-nya atau belum? Sudah. Oke, seru tidak tadi role play-nya? Seru. Kakak Ektak mau tanya kalau begitu. Dari sekian banyak tokoh yang ada di dalam cerita tadi, siapa di sini yang bisa menyebutkan siapa-siapa sudah tokohnya? Angkat tangan yang tahu. Oke, boleh Nu pertama. Mike tadi di mana? Ada pohon, ada burung, awan, matahari, air, dan ikan. Ada ikan. Ada 6 orang tadi. Sepakat atau tidak ini? Sepakat. Yang warnanya kuning tadi apa? Matahari. Yang warnanya putih-putih tadi itu apa? Awan. Yang tangannya begini tadi itu? Air. Terus yang begini? Ikan. Terus yang hoi. Pohon. Dan satu lagi yang terbang merendah. Burung. Jadi kita semua sudah tahu siapa-siapa saja tokoh di dalam cerita. Nah sekarang Kak Ketak mau tanya, kira-kira matahari itu di dalam kita punya kehidupan itu dia punya tugas apa ya? Ada yang tahu? Oke, Aci silakan. Mic-nya digeser. Menyinari bumi. Oke, selain menyinari bumi, apalagi fungsinya matahari? Betul, kita supaya terang menyinari bumi. Ada lagi? Menghangatkan bumi. Menghangatkan bumi. Itu contoh-contohnya. Baik, kita perhatikan lagi ke sini. Pohon. Ada yang tahu tidak pohon itu fungsinya untuk apa? Angkat tangan. Oke, silakan digeser ke depan. Pohon Untuk menghasilkan oksigen. untuk menghasilkan oksigen. Oke, untuk menghasilkan oksigen. Apa lagi fungsinya pohon? Coba Nu, digeser mic-nya. Mendapat udara yang segar. Dia menghasilkan udara yang segar, itu oksigen tadi. Ada lagi? Saya.
Coba anu. Agar burung-burung dapat bersarang. Burung-burung punya tempat tinggal. Oke, bisa dipahami? Bisa atau tidak? Bisa. Sekarang ada yang bisa sebut tidak? Burung itu apa dia punya fungsi ya? Burung yang terbang kecil-kecil itu apa dia punya fungsi ya? Ada yang tahu tidak? Ayo coba silakan. Biji-biji dari mulut burung akan menumbuhkan bibit-bibit yang baru. Iya, ada kadang-kadang biji-biji dari mulutnya burung yang jatuh ke tanah itu akan tumbuh bibit baru, betul. Ada lagi yang lain? Ada? Oke, boleh. Burung punya tugas Dapat apa? memperindah isi bumi. Dapat memperindah isi bumi. Memperindah isi bumi. Kalau tidak ada burung, tidak indah kita punya bumi. Bisa ya? Nah, sekarang ikan. Ikan kira-kira untuk apa ikan? Kayak Coba, Eci. sebagai makanan dan protein bagi manusia. Iya, kita bisa makan ikan. Siapa suka makan ikan di sini? Saya. Siapa yang kalau makan ikan tambah 3 kali? Saya. Oke, begitu. Apa lagi ikan yang lain? Ikan yang lain untuk apa? Yang lain dulu, yang lain. Ada ikan. Dia apa makanannya ikan di laut ya? Dia makan makanan yang lebih kecil di laut. Oke? Kalau kamu pernah nonton SpongeBob? Pernah. Ada satu karakter di SpongeBob yang kecil. Siapa namanya? Plankton. Oke, jadi ikan itu makan itu sehingga di laut itu ini terjaga juga karena ikan makan juga yang kecil-kecil itu. Bisa? Bisa. Nah, sekarang Kakek Tak mau tanya lagi. Tadi itu Kak, ada satu orang manusia tuh yang masuk ke dalam alam semesta ini. Ada satu anak tadi. Kira-kira apa yang dia bikin tadi? Kakak yang baju hitam yang kita nonton tadi, apa yang dia bikin? Coba. Menebang pohon sembarangan. Dia tebang pohon tadi, apa lagi yang dia buat? Coba, mic-nya. Apa lagi yang dia buat? Mau meracuni ikan di laut. Dia meracuni ikan di laut. Apalagi Aci silakan. Merusak alam. Ya, merusak alamnya apa contohnya yang dia bikin? Tadi menebang pohon, meracuni ikan, apalagi? Menyuruh matahari bersembunyi di balik awan. Iya, dia sembunyi. Oh, matahari kau bikin panas saya tidak suka kau. Jadi dia tidak suka dengan matahari. Ada lagi? Oke, silakan. Menembak burung. Dia tembak burung tadi. Lihat tembak burung tadi. Lihat. Oke, baik. Itu tadi yang anak manusia lakukan. Nah, sekarang kira-kira siapa di sini yang bisa ceritakan dengan Kakek Tak di sini? Dengan teman-teman di rumah juga. Tindakan yang namanya itu kakak Kobus ya, kita sebut saja kakak Kobus. Tindakan yang kakak Kobus buat tadi menebang pohon, kemudian apalagi tadi meracuni ikan, kemudian tembak burung dan lain-lain itu. Kira-kira apa akibatnya untuk kita punya alam secara keseluruhan? Saya. Oke, silakan yang ini dulu. Dapat membakar hutan. Oke, jadi kita punya bumi ini akan bisa terbakar. Apalagi? Tio, coba. Burung kehilangan habitat. Burung kehilangan Habitat. ya habitat, kayak semacam burung kehilangan tempat tinggal. Apalagi? Kurangnya mata air. Mata air. Sekarang kalau matahari tadi dia suruh pergi, apa yang akan terjadi kalau matahari dia suruh pergi? Coba. Oh ya, yang ini dulu. Kalau matahari disuruh pergi, apa yang Manusia tidak dapat beraktivitas. Manusia tidak bisa beraktivitas karena apa? Karena kalau dia silakan over dulu. Manusia tidak bisa beraktivitas karena kalau tidak ada matahari Kak, kita tidak bisa beraktivitas karena Bumi menjadi gelap. bumi menjadi gelap. Seperti itu. Bisa? Baik, sekarang kalau misalnya pohon mati, tadi menurut cerita ya, kalau pohon mati, burung tidak ada, ikan tidak ada, matahari tidak ada, awan tidak ada, kira-kira apa yang akan terjadi dengan manusia? Siapa bisa jawab? Ayo, siapa bisa jawab? Coba, silakan. Manusia akan mati karena tidak ada sumber makanan. Betul, manusia akan mati karena tidak ada sumber Makanan. Kamu bisa bayangkan kalau misalnya tidak ada buah-buahan, ya? Tidak ada sayur-sayuran, ya? Tidak ada ikan, tidak ada ayam, tidak ada babi untuk makan, gitu misalnya seperti itu ya. Lapar atau tidak manusia? Lapar. Kalau misalnya pohon mati, burung kelaparan atau tidak? Lapar. Jadi semua kalau misalnya satu orang mati semua sudah itu ke belakang. Manusia juga ikut, toh? Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Oke, kalau sudah paham kita tepuk tangan 3 kali. Baik. Sekarang kita akan sedikit mendengarkan kisah kitab suci.
Sudah bawa Alkitab semua di sini? Sudah. Sudah bawa ya? Siapa yang akan membacakan kitab suci hari ini? Oke, Kakak Giti, silakan. Bacaan dari kitab Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit dan petang, dan jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semua itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuhan-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis-jenis pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan takutkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala di bumi dan segala burung-burung di udara dan yang merayap di bumi, yang bernyawa kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tadi sudah dengar semua bacaannya? Sudah sambil baca tadi, sudah baca Tadi Pio sama Karin Oke, Karin atau Kirin? Karin, baik sudah. Sekarang Kakek Tak mau tanya, karena kita sudah baca dan sudah dengar bersama tadi bacaan yang ada sore hari ini, Kakak Etak mau tanya, waktu dengar ini bacaan tadi Kak, bacaan dari kitab apa tadi? Kejadian. Waktu dengar bacaan dari kitab Kejadian tadi, bagaimana adik-adik punya perasaan? Coba angkat tangan dulu, siapa punya? Oke, silakan. Mic-nya dulu dong. Ya. Bahagia. Bahagia, apalagi? Coba. Perasaan apa lagi yang lain? Oke, coba mic-nya. Ada yang bahagia. Nyaman. Nyaman, baik. Ada lagi? Aci, silakan.
Senang karena Allah ya bisa memberikan kepada manusia segala tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan melata. Oke, senang karena Allah ya memberikan kepada manusia hewan-hewan dan lain-lain. Ada lagi? Oke, silakan. Saya pikirin. Oke, silakan. Takjub. Takjub. Ada yang takjub. Kenapa takjub kira-kira? Karena Allah bisa menciptakan itu dalam 6 hari. Takjub karena dalam 6 hari segala hal ini jadi di dunia ini. Baik. Ada lagi? Perasaan apa lagi? Siapa di sini yang kira-kira bersyukur karena Tuhan menciptakan langit, bumi dan segala isinya? Angkat tangan. Iya, kita semua bersyukur. Ada yang loading bersyukurnya. Tidak apa-apa ya. Oke, pelan-pelan. Tidak apa-apa. Oke. Itu tadi ada perasaan takjub, perasaan bahagia, perasaan senang dan lain-lain. Oke. Sekarang kita perhatikan lagi. Siapa kira-kira di sini yang bisa menyebutkan apa saja yang sudah diciptakan Tuhan dan pada hari keberapa itu barang itu diciptakan? Ada yang bisa sebut tidak? Baik. Coba hari pertama. Hari pertama Allah ciptakan terang dan gelap. Hari pertama Tuhan menciptakan apa? Terang dan gelap. Hari kedua, siapa mau jawab? Oke, hari kedua silakan mic-nya. Langit dan air dipisahkan. Langit dan air ya adalah apa? Langit dan air harus dipisahkan. Oke, hari ketiga. Coba. Pepohonan dan tumbuh-tumbuhan. Oke, sekali lagi. Hari ketiga. Oke. Tumbuh-tumbuhan dan pepohonan. Tumbuh-tumbuhan dan pepohonan. Hari keempat. Siang dan malam. Siang dan malam. Hari kelima. Coba. Ya, hari kelima. Binatang-binatang. Binatang-binatang. Hari keenam. Manusia. Oke. Siapa? Semua jawab coba. Manusia. Tio diciptakan. Kakak Etak. Siapa lagi? Claudia dan semua manusia yang lain yang kamu kenal ya. Hari keenam manusia. Kemudian Kakak Etak mau tanya lagi. Apa yang terjadi kalau misalnya salah satu benda yang Tuhan ciptakan itu tidak ada? Misalnya kita mulai dari hari pertama ya. Apa yang terjadi kalau apa tadi? Terang dan gelap. Apa yang terjadi kalau terang dan gelap itu tidak ada? Kalau tidak ada terang, apa yang terjadi? Angkat tangan. Oke, mic-nya pindah ke Gifty dulu. Kakak Gifty. Ya. Manusia tidak bisa bekerja. Manusia tidak bisa bekerja. Kalau siang hari tidak ada matahari, manusia tidak bisa bekerja. Tumbuhannya bagaimana? Kalau tidak ada ini. Tidak bisa berfotosintesis. Fotosintesis, tahu semua fotosintesis ya? Tahu. Fotosintesis. Kemudian kalau misalnya tidak ada gelap, misalnya tidak ada gelap, tidak ada malam misalnya, gelap tidak ada, apa yang akan terjadi? Coba. Yang akan terjadi kalau tidak ada gelap? Manusia tidak akan bisa beristirahat. Manusia tidak bisa istirahat, kerja terus sejak kita ini. Bisa? Oke. Apa yang terjadi? Siapa jawab hari kedua tadi? Oke. Kalau tidak ada langit dan tidak ada tanah, kira-kira apa yang terjadi kalau tidak ada langit dan tidak ada tanah? Ada yang bisa jawab? Kalau tidak ada tanah dulu. Apa yang terjadi kalau tidak ada tanah? Silakan. Kita tidak mendapatkan makanan. Iya, tumbuh-tumbuhan tidak bisa tumbuh dan kita tidak bisa dapat makanan. Kita bisa berdiri tidak? Bisa. Iya, melayang sudah kita ya, karena tidak ada tanah untuk berpijak. Oke, bisa. Kalau tidak ada langit, maka apa yang terjadi? Kira-kira. Aci, silakan mic-nya. Tidak akan ada gravitasi. Jadi tidak akan ada gravitasi. Bulan dan bintang ada tempat tinggal tidak? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada langit, tidak ada matahari, tidak bisa ada, tidak ada tempat tinggal. Jadi matahari kalau tinggalan kita kepanasan tidak? Panasan. Baik. Hari ketiga tadi apa hari ketiga? Siapa yang jawab hari ketiga tadi? Apa hari ketiga tadi? Tumbuh-tumbuhan dan pepohonan. Iya. Kalau tidak ada tumbuh-tumbuhan, apa yang terjadi? Boleh. No, lagi jawab. Mic-nya. Apa yang terjadi kalau tidak ada tumbuh-tumbuhan? Manusia tidak mendapatkan makanan. Manusia tidak bisa makanan. Apakah hanya manusia? Hewan-hewan juga, hewan-hewan juga Kemudian hari keempat. Apa tadi hari keempat? Siang dan malam. Kalau tidak ada siang dan malam, apa yang terjadi ya, teman-teman? Siang terus saja. Kalau siang terus manusia tidak bisa beristirahat. Iya, sama kayak tadi, tidak ada terang dan gelap itu kira-kira seperti itu. Hari kelima tadi apa hari kelima? Apa hari kelima? Hewan-hewan Hewan-hewan. Kalau tidak ada binatang di dunia ini, apa yang terjadi? tidak bisa makan lagi. Coba ini dulu, geser dulu mic-nya. Dunia akan sunyi. Dunia akan sunyi, tidak ada yang ramai, tidak ada burung-burung yang berkicau, ayam tidak kuruyuk, apalagi? Nah, coba, apalagi? Tidak akan ada sumber makanan. Tidak ada sumber makanan. Jadi sumber makanan kita kan tidak hanya tumbuhan toh, hewan juga, ikan, ayam, apalagi? Babi, Daging sapi, daging babi, daging lain-lain gitu Sekarang yang terakhir, kalau tidak ada manusia, coba apa yang terjadi? Kalau tidak ada manusia,
Hewan tidak bisa. Angkat tangan coba. Oke, mic-nya dipakai. Hewan tidak bisa hidup tanpa manusia. Ada beberapa hewan yang tidak bisa hidup tanpa manusia. Dia tetap butuh manusia untuk kasih dia makan. Ada yang seperti itu Oke, kalau tidak ada manusia lagi apa yang terjadi? Silakan mic-nya. Bumi tidak terawat. Bumi tidak terawat. Jadi pohon tumbuh terus, tanaman tumbuh terus, tidak potong, rumput tumbuh terus. Begitu apa lagi? Kalau tidak ada manusia, oke, kalau tidak ada manusia, Binatang akan mati. binatang akan mati. Coba kita pakai mic-nya lagi. Binatang akan mati. Sekarang saya bertanya, kalau misalnya tidak ada laki-laki dan tidak ada perempuan, manusia toh, dunia ini akan penuh atau tidak? Tidak ada. Jadi tidak ada di dunia kosong sesuatu. Begitu hanya isi tumbuhan dengan hewan karena tidak berkembang biak. Bisa? Sudah dipahami? Sudah. Jadi yang adik-adik jawab tadi semuanya jawaban yang benar dan tepat. Kita tepuk tangan 2 kali dulu begitu. Oke. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Menurut teman-teman, menurut adik-adik yang ada di sini, kita harus bikin apa supaya kita punya lingkungan tetap terjaga? Oke, boleh. Tuh, mic-nya di mana ya? Apa yang harus kita buat? Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak buang sampah sembarangan. Apalagi? Sudah. Aci? Ikut serta gotong royong. Gotong royong. Gotong royong apa nih, Aci? Membersihkan selokan. Membersihkan selokan dan lain-lain supaya tidak tersumbat air. Oke, Giti? Menanam pohon yang sudah ditumbang. Menanam pohon yang sudah ditebang, menanam kembali rewisasi orang bilang. Ada lagi? Coba dulu tadi. Ada lagi? Apalagi tindakan yang bisa kita buat untuk merawat lingkungan? Menanam pohonan di pekarangan rumah. Menanam pohon atau menanam bunga di pekarangan rumah. Sekarang di bagian sini. Ini mereka punya sudah banyak tumbuhannya Sekarang apa yang harus kita lakukan dengan laut misalnya? Coba laut. Apa yang harus, atau laut atau sungai atau kali atau danau? Tidak membuang limbah. Tidak membuang limbah. Limbah itu tahu limbah? Contoh limbah misalnya. Limbah contohnya. Apa contoh limbah? Limbah rumah tangga misalnya. Limbah yang ada di kita punya rumah itu apa saja ya? Sampah. Bekas cuci piring, sabun cuci piring, kayak airnya. Terus apa lagi? Air cuci baju, minyak kotor misalnya. Itu limbah rumah tangga. Itu tadi tidak membuang limbah ke sungai atau air. Ada lagi? Claudia, silakan. Tidak membuang sampah sembarangan di sungai. Tidak buang sampah sembarangan di sungai. Apa yang terjadi kalau kita buang sampah sembarangan di sungai? Bagian sini dulu. Apa yang akan terjadi kalau kita buang sampah sembarangan di sungai? Akan terjadinya banjir. Banjir. Ikan bisa hidup atau tidak? Tidak. Ikan lama-lama tidak makan yang kecil-kecil lagi di sungai itu. Ikan lama-lama makan plastik dan bahaya. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Jadi yang kamu jawab tadi itu semuanya betul. Bisa? Bisa. Sekarang berikutnya Kakak Itak mau merangkum kita punya hasil sore hari ini. Yang pertama, Tuhan itu Kak, cipta ini langit dan bumi lengkap atau tidak? Lengkap. Ada tumbuhan, ada binatang dan lain-lain. Sekarang Tuhan Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, binatang untuk kita kuasai atau untuk kita rawat sebenarnya? Kita rawat, bukan untuk sembarangan tebang pohon, bukan untuk sembarangan bunuh binatang, bukan seperti itu. Untuk kita rawat. Sekarang semua makhluk hidup yang hidup di bumi ini terhubung, berteman mereka. Kalau misalnya ikan mati, maka manusia mati. Kalau tumbuhan mati, manusia mati. Kalau tumbuhan mati, binatang juga mati. Jadi kalau satu mati, mati semua sudah. Bisa dipahami? Bisa. Lalu berikutnya Tuhan Yesus itu Kak, Tuhan Allah itu percaya atau tidak dengan manusia? Percaya. Tuhan Allah itu saking percayanya dengan manusia. Dia bilang gini, kamu pernah mama kasih uang 5.000? Pernah. Gitu, ini uang 5.000. Mama yakin sebentar kau bisa pakai ini uang jajan 1 minggu. Nah, seperti itu Tuhan Allah punya kepercayaan di kita. Jadi ini manusia. Tuhan, saya kasih kamu tumbuhan, saya kasih kamu binatang untuk kamu rawat, untuk kamu teman dengan mereka. Bisa dipahami? Bisa. Tuhan itu percaya dengan kita. Kemudian yang berikutnya, kita sebagai manusia itu Tuhan Allah mau sekali kita itu bersyukur setiap hari untuk tanaman, untuk tumbuhan, untuk binatang, dan untuk kita punya diri sendiri sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Nah, kita mau tanya di sini, siapa yang bersyukur untuk dia punya diri? Angkat tangan. Bersyukur kalau kita bisa bernafas, bisa sekolah, bisa ada teman-teman dan lain-lain. Bisa?
Nah sekarang kakak Etak mau masing-masing dari kita menyebutkan, kita ganti-gantian, dari bagian ini dulu, menyebutkan satu tindakan nyata, satu tindakan konkret yang bisa kamu bikin minggu ini untuk merawat bumi. Kira-kira apa sudah? Mulai itu satu saja, langsung kita ganti-gantian. Satu tindakan, apa yang kamu mau buat minggu ini? Tidak membuang sampah sembarangan. Oke, ada yang tidak buang sampah. Lanjut. Menanam pohon. Menanam pohon atau bunga ya di rumah ya. Di sini dulu. Oke. Tidak memetik tumbuh-tumbuhan. Tidak petik bunga sembarangan. Kita tuh kalau apa kuat petik rumput, petik bunga gitu. Ayo Claudia. Tidak membuang sampah sembarangan. Oke, ada yang tidak buang sampah lagi. Ada lagi tindakan lain minggu ini? Tidak memetiki bunga. Tidak petik bunga. Tidak menebang pohon. Tidak tebang pohon. Baik. Bagian sini. Ayo mulai dari siapa nih mic? Mic-nya dari siapa tadi? Oke, dari Juti sudah. Tidak ambil sembarang makanannya orang. Tidak ambil sembarang makanannya orang. Makanannya burung-burung. Tidak ambil sembarang. Untuk burung kita punya makanan yang lain. Oke. Punyanya Aksi? Tidak tembak burung. Tidak tembak burung. Oke, selama ini tidak pernah tembak burung kan? Tidak ada. Oke, baik. Lanjut. Menjaga kebersihan rumah. Menjaga kebersihan rumah. Caranya bagaimana ya? Mengepel dan menyapu. Mengepel dan menyapu. Oke, dia punya di rumah nih. Oke, ada lagi di rumah. Coba di rumah lagi. Apa lagi yang bisa? Merawat tanaman di rumah. Siram tanaman di rumah. Oke, Pio. Membersihkan rumah. Caranya? Sikat WC. Sikat WC. Good, sikat WC. Lanjut. Tidak membuang limbah sembarangan. Limbah apa nih contohnya? Air beras. Air beras ya. Karena kadang air beras taruh di makanan babi saja ya. Katanya berguna, katanya gitu. Kalau kakek tak baik, kakek tak ini mungkin agak berat ya, tapi kakek tak usahakan. Kakek tak akan bersihkan kandang babi minggu ini ya, supaya dia punya aroma tidak kemana-mana. Itu kakek tak punya. Nanti kamu cek di rumah ya, bisa? Bisa. Sekarang adik-adik, setelah kamu tadi menyebutkan tindakan konkret yang mau kamu buat minggu ini, kakek tak berharap karena Tuhan percaya dengan kita tadi, dan kakek tak juga percaya dengan kamu pasti buat itu kegiatan minggu ini. Bisa ya? Bisa atau tidak? Bisa. Semangat Kak. Bisa atau tidak? Bisa. Bisa. Baik. Kakek tak mau ucapkan terima kasih sore hari ini. Kita tepuk tangan 3 kali. Ya, ini tepuk tangan 3 kali ini kakek tak mau sampaikan karena kamu sudah aktif di dalam katekese sore hari ini. Jadi kamu itu jadi ada tugas. Apa yang kamu dapat di katekese sore hari ini, kasih tahu di teman-teman pas pulang rumah. Teman, jangan buang sampah ya. Teman, siram bunga ya. Bisa begitu? Atau di bapak mama di dalam rumah. Kalau bapak mama ada bikin buang sampah sembarangan, bapak kalau bisa buang tempat sampah. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Oke. Kita akan tutup kita punya katekese sore hari ini dengan doa penutup. Lalu kita akan nyanyikan satu lagu bersama-sama sebentar ya. Silakan yang bertugas bikin doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau Allah Bapa segala makhluk. Dengan jari-jarimu yang lembut, Engkau membentuk alam semesta yang indah. Dalam pelukan kasih-Mu, Engkau merawat semesta alam. Terpujilah Engkau Yesus Kristus, gambar utama segala ciptaan. Melalui-Mu segala sesuatu diciptakan, hidup dan bernilai. Melalui Bunda Maria, Engkau lahir ke dalam rahim alam dan menyucikannya. Terpujilah Engkau Allah Roh Kudus, Roh pemberi kehidupan, yang membuat baru seluruh muka bumi dan menganugerahkan kami langit dan bumi yang baru. Ya Allah Tritunggal, persekutuan kasih ilahi, bimbinglah kami umat Allah Keuskupan Ruteng dalam tahun ekonomi integral 2024 agar merasakan belajar cinta-Mu dalam harmoni segala makhluk, agar dapat merawat lingkungan demi kesejahteraan semua orang dan demi keutuhan ciptaan, agar mengalami pencerahan dan pertobatan hidup yang ramah lingkungan. Tuntunlah kami menjadi saudara dan saudari dari segala makhluk menuju persaudaraan dan persekutuan jagat raya. Dalam rangkulan kasih sayang-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.
kasih adik-adik.